Sepotong kisah Presiden Soeharto yang tertinggal di hati warga Sukabumi. Ada sebuah peristiwa menarik dari mantan Presiden Soeharto yang tertinggal di hati warga Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah peristiwa getir yang kemudian berubah menjadi sepotong kisah dengan kesan haru menggurat tak berujung. Seperti kita ketahui, Presiden Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia kedua dengan masa jabatan terlama, yakni hampir 7 periode, dari tahun 1967 hingga tahun 1998 atau selama 31 tahun ia berkuasa. Namun Presiden yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia tersebut pada tanggal 21 Mei 1998 lalu mundur dari jabatan sebagai presiden setelah sebelumnya terjadi kerusuhan dan gelombang demonstrasi oleh ribuan mahasiswa menuntut beliau mundur. Dengan masa jabatan yang sangat lama, tentu saja meninggalkan banyak kesan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, baik kesan baik maupun kesan buruk. Ini adalah sebuah kisah dari seorang warga biasa di Sukabumi, Jawa Barat yang terkesan dengan sebuah peristiwa di mana Presiden Soeharto menjadi yang terlibat sebagai tokoh penting dalam rangkaian ceritanya. Dudung Abdul Malik atau biasa disapa Kang Dudung, seorang ayah muda dengan 2 orang anak yang masih kecil. Kehidupan keluarga dengan keberadaan ekonomi yang belum membaik membuat persoalan yang nampak ringan menjadi terasa berat membebani pikiran. Peristiwa itu terjadi 33 tahun yang lalu, tepat di tahun 1990. Dan sampai hari ini menjadi kenangan tak terlupakan baginya. Saya ngalaman sesuatu yang luar biasa bagi saya. Sesuatu yang mungkin sangat berkesan di hati. Saya pernah mengalami satu peristiwa di mana sangat mendebarkan hati, diawali dengan awal anak saya waktu itu yang ketiga, namanya Asep Muhammad Malik, lahir di bulan Februari dan pada usia 6 bulan itu diimunisasi. Saya nggak tahu campak atau apa ya. Selesai diimunisasi, anak itu pada malam hari panas, pada jam 3 pagi, si anak itu kejang-kejang sampai membiru. Kaget siapapun pasti ya melihat kejadian itu. Tapi memang itu faktanya. Malam hari digedor-gedor di keluarga. Kebetulan juga berhadapan dengan dokter spesialis anak ya, tanpa ragu digedor pada malam hari jam 3, diperiksa-periksa panas yang sudah tinggi. Mungkin wallahu alam karena kaget karena pasang dokter tiba-tiba setelah dicek disuntik gitu. Jadi setelah disuntik akhirnya si anak kejang, tidak mengedip, melotot, ya kita panik semua. Atas rekomendasi semua, sudahlah dibawa aja ke ASIPA, Itu peristiwa ketika anak usia 6 bulan. Ya. Nah, pada bulan sampai di akhir Juli, masuklah ke Agustus. Nah, orang rame-rame kan Agustus. Kita sedih karena anak itu sudah 20 hari lebih dalam keadaan koma. Dalam keadaan koma, dia tidak bergerak, mata melotot, sampai salah satu dokter spesialis mata dia ngambil cairan, dicairkan ke mata, dikedip-kedip supaya bisa bergerak. Nah, itu tragedi itu sudah memang dirasakan. Akhirnya dalam orang lain sedang rame-rame, 17 Agustusan. Sementara kita sendiri ya dalam kehidupannya masih sangat murat-marit ya. Anak saya yang gede, yang ke-1, yang kedua dititip di mertua yang hanya ngurus itu. Setelah kondisi kita juga serba bingung di rumah sakit bagaimana gitu.
Akhirnya eh, tiba-tiba muncul inisiatif pemikiran gimana ya kalau dengan istri ngobrol, bagaimana kalau kita bikin surat. Larilah istri ke tukang rokok di depan, tukang rokok minta kertas selembar, kertas leces, sekaligus pinjam balpen, beli amplop waktu itu satu, Rp5 atau berapa amplopnya. Jadi setelah itu ada inspirasi, gimana kalau nyuratin Pak Harto. Ya sudah, ngirim surat ke Pak Harto yang isinya juga cukup unik ya, tidak basa-basi, tidak apa, karena kondisi itu kita menyatakan kepada YTH Haji Muhammad Soeharto di Jakarta, Presiden Indonesia, karena tidak tahu di mana alamatnya ya, tidak tahu alamat, sudah pakai kertas leces di amplop email, anu merah kecil ya, anu kecil, beli perangko, tempelkan perangko, surat tanda tangan sama istri, kirimkan ke Jakarta. Isinya tidak lebih dari itu. Isinya kepada Pak Harto di Jakarta, Assalamualaikum, anak saya sakit, para orang lain sedang senang-senang, anak saya sakit di rumah sakit. Sementara saya tidak punya uang apa-apa, gitu, tidak punya biaya untuk biayai anak. Itu yang dirasakan saya. Udah dikirim lewat pos, hanya gitu kepada YTH Pak Harto di Jakarta. Nggak tahu alamatnya, karena di Jakarta lah nyampe pasti, masa istri ke presiden nggak nyampe. Nah, selesai itu ketika anak masih di rumah sakit, karena 24 hari komanya. 24 hari koma, tiba-tiba dari kelurahan datang menyusul, Pak ada surat dari istana gitu ya. Saya sih nggak percaya awalnya. Nggak percaya, kok masa sih iseng-iseng. Oh ternyata benar gitu ya. Itu surat ditujukan ke saya sendiri, kemudian ditembuskan dari kelurahan, camat, wali kota, gubernur, sampai ke Menteri Kesehatan dan rumah sakit negeri terdekat. Jadi itu tembusannya, berarti bawah, di samping dirjen juga. Nah, setelah itu ya semua pada kaget, di kelurahan kaget sih, Pak Dodo kok bisa ya surat di presiden gitu ya. Ya, itu mungkin peristiwa itu, dan bagi saya juga setengah tidak percaya peristiwa itu terjadi. Tapi memang faktanya itu ya sudah. Nah, selesai keluar dari Asifa, kemudian dibawa ke rumah karena memang kondisinya itu. Teman-teman dari Balahanan, dari teman-teman LBH ngajak menuntut, oh itu mau praktek. Diusut. Saya bilang bukan mau praktek. Biar aja ini takdir Allah, sudah harus kita terima. Nanti ada sesuatu di belakangnya gitu. Dan alhamdulillah sejak itu pulang, kemudian penasaran karena ada surat tembusan itu, kita bawa ke Bunut. Anak sudah beberapa hari di rumah, tiba-tiba karena memang kondisinya kita dipaksakan dikasih makan, kondisi sakit lagi, dibawa ke Bunut. Nah, begitu disampaikan ke Bunut, juga Bunut rumah sakit sudah menerima surat itu tembusannya. Jadi, wah dari kemarin ditunggu-tunggu kan. Dari kemarin ditunggu-tunggu kok nggak datang ya. Alhamdulillah, jadi datang ke Bunut juga diperlakukan yang luar biasa karena bawa surat surat sakti itu ya. Kemudian selesai dari Bunut. Nah, waktu itu panjang juga. Berikutnya di Bunut, oh ini anak harus dioperasi. Di dalam ini ada penyumbatan di perutnya. Ternyata setelah sudah dipersiapkan pakai sito, aduh ini alat-alat waktu itu Bunut masih sangat kekurangan. Pak, kita kekurangan peralatan ini gimana? Anak kondisi seperti ini, Bapak mau dibawa ke Hasan Sadikin atau mau dia ke Cipto? Saya kan juga ingin tahu ke Jakarta, karena belum tahu Jakarta ke Cipto. Ya sudah, ke Cipto aja. Ya, oke kalau begitu pakai Sito, ya segera untuk dioperasi anak itu. Berangkat dari Sukabumi, ya meminjamlah karena tidak punya uang, minjam ke ambulan ke Asifa, diantar oleh Mang Olih kalau nggak supirnya itu, diantarkan ke. Saya sendiri punya uang 150.000 waktu itu. Hanya 150.000 di saku, gimana? Ya sudah, bismillah, nekat aja berangkat ke Jakarta, ke Cipto.
Dan waktu itu di Cipto juga sudah nerima tembusannya. Jadi tidak terlalu ribet. Hanya ketika akan dioperasi pada malam hari, ternyata juga di ICU-nya penuh. Jadi Bapak gimana ini, ICU-nya penuh, nggak ada, anak harus segera dioperasi. Aduh, gimana?